Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Isabel Esafa Medulse Girsang dengan nomor NIM 200301014. Saya mahasiswa dari kelas Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi ilmu tentang kurva sigmoid, yang dimana kita tahu bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu dapat digambarkan dengan grafik yang berbentuk huruf S atau sigmoid. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu komponen penilaian di laboratorium fisiologi tumbuhan program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video ini, kegiatan saya dimulai dari penanaman, pemeliharaan berupa penyiangan, penyiraman, dan pemupukan sampai pengambilan data untuk membentuk suatu kurva sigmoid. Dalam pengambilan data untuk membuat kurva sigmoid, saya menggunakan tanaman kacang tanah dan jagung sebagai objek pengamatan. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya, yuk! Nah, kegiatan pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan yang akan digunakan, dimulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai pengambilan data. Proses penanaman saya lakukan pada tanggal 4 Maret 2021. Dilakukan perbandingan tanah topsoil 2:1 dengan pupuk kandang, lalu dicampurkan keduanya. Disiapkan polybag berukuran 10 kg sebajak 4 sebagai wadah untuk pukan dan topsoil. Disiapkan juga benih jagung dan benih kacang tanah dengan kualitas yang bagus. Kemudian dilakukan perendaman terhadap benih jagung dan kacang tanah selama 15 menit. Untuk penanaman, dibuat lubang dengan kedalaman 1 ruas jari guna untuk diletakkannya benih ke dalam lubang. Jumlah lubang adalah 2 per polybag. Diletakkan benih dengan 1 per lubang atau 2 per polybag, lalu ditutup kembali dengan tanah. Setelah dilakukan pengamatan selama 1 minggu, ternyata tanaman saya yang tumbuh hanya 2 tanaman dengan 1 per polybag, sehingga persentase perkecambahan tanaman saya adalah 50% per komoditi. Oleh karena itu, saya tidak perlu melakukan penjarangan karena tanaman saya yang tumbuh hanya 1 per polybag. Dilakukan penyiraman pada pagi hari dan sore hari setiap hari. Penyiraman ini bertujuan untuk menambah mineral yang dibutuhkan oleh tanaman agar terpenuhi kebutuhan tanaman yaitu air dan untuk mempermudah proses fotosintesis. Ketika melakukan pengamatan data, sudah muncul gulma, segera dibersihkan gulma agar tidak mengganggu tumbuhan pokok yang kita tanam dan juga agar tidak terjadi kompetisi dalam pengambilan zat hara dan air di dalam tanah. Pada setiap minggu dilakukan pemupukan pertumbuhan tinggi tanaman menggunakan meteran maupun penggaris. Tujuannya agar mengetahui seberapa jauh tanaman jagung ataupun kacang tanah tumbuh dan berkembang. Dilakukan penghitungan jumlah daun pada jagung dan kacang tanah setiap minggu. Daun jagung dihitung daunnya yang sudah terbuka saja, sedangkan daun kacang tanah dihitung 1 daun ketika 1 batang kacang tanah terdapat 4 daun. Pada MST kedua, ditimbang pupuk TSP pada tanaman jagung sebanyak 1,19 gram dan 0,75 gram pada tanaman kacang tanah. Kemudian diberikan ke tanaman dengan menggunakan cara tugal. Kemudian pada MST ketiga, diberikan pupuk KCL dan pupuk urea di tempat yang berbeda dari pupuk TSP.
Pola pertumbuhan sepanjang daur hidup pertumbuhan dicirikan melalui fungsi yang disebut kurva sigmoid. Kurva sigmoid adalah suatu kurva atau grafik berbentuk S yang menggambarkan bentuk percepatan dan perlambatan dari suatu pertumbuhan tanaman. Dalam kurva sigmoid terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase logaritmik, yaitu pertumbuhan laju lambat pada awalnya, tapi kemudian akan meningkat terus. Yang kedua ada fase linier, di mana pertumbuhan akan bertambah secara konstan. Dan yang ketiga ada fase penuaan, yang dicirikan oleh pertumbuhan laju yang menurun saat tumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari beberapa proses fisiologi yang melibatkan faktor genotip yang berinteraksi dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan yang menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ reproduksi dalam tubuh tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva sigmoid ialah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor luar atau eksternal yang terdiri atas air, kelembapan, suhu yang mempengaruhi kerja enzim, dan cahaya yang mempengaruhi proses fotosintesis. Sedangkan untuk faktor dalam atau faktor internal terdiri atas faktor hereditas atau faktor genetik dan faktor hormon. Faktor-faktor ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan agar tumbuh dengan baik.